Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Putriyanti dari Manajemen 2A Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarokiyah. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai korupsi dan hancurnya keadaban bangsa. Nah, pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Inggris yaitu korup, yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa Latin yaitu com yang berarti bersama-sama dan rumpere yang berarti pecah atau jebol. Nah, istilah korupsi juga bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Nah, dampak dari korupsi sendiri itu sangatlah besar dan sangat merugikan banyak orang. Dampak dari korupsi dapat secara langsung dirasakan melalui pembangunan bangsa. Nah, korupsi dalam dunia demokrasi akan mempersulit tata pemerintahan yang baik atau good governance dengan cara menghancurkan proses-proses formal. Nah, korupsi di pemilihan umum di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan. Korupsi di sistem pengadilan dapat menghentikan keterlibatan hukum. Dan korupsi di pemerintahan publik dapat menghasilkan ketidakseimbangan di pelayanan masyarakat. Redupnya masa depan bangsa sudah bisa kita lihat dari banyaknya kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Bukan hal aneh jika kita merasakan bahwa bangsa kita mengalami kemunduran. Terlebih dengan banyaknya para pejabat negara yang menyalahgunakan kekuasaannya. Banyaknya ketimpangan sosial dapat menjadi tanda bangsa kita sedang mengkhawatirkan. Redupnya masa depan bangsa tidak akan jauh dari yang namanya korupsi. Nah, bahkan di negara kita korupsi bahkan sudah disebut sebagai budaya. Nah, apakah hal tersebut bisa kita wajarkan? Tentu tidak, bukan? Ada beberapa indikator yang menandakan bangsa menjadi redup dalam meraih cita-cita di masa depan. Yang pertama, hilangnya keinginan untuk berbuat yang lebih baik. Bangsa ini tidak dan belum bisa keluar dari berbagai persoalan mulai dari lemahnya penegakan hukum, ekonomi yang lebih mendukung kaum kaya, dan lain seterusnya. Hal ini disebabkan karena para pemimpin yang tidak mampu memberikan kerja yang berkedaulatan dan bermartabat. Para pemimpin kita malah menggadaikan idealisme dirinya sendiri. Untuk yang kedua ada pragmatisme dan primordialisme. Harusnya para pemimpin kita bisa pragmatis dan primordial untuk memajukan bangsanya sendiri, bukannya malah lebih mementingkan diri pribadi dan golongannya. Kerja tanpa visi. Visi diperlukan untuk bisa menjadikan bangsa menjadi lebih baik lagi. Nah, sangat berbeda antara orang yang bekerja dengan visi dan tanpa visi. Yang bervisi selalu meniatkan diri secara tulus dan bersih bahwa apapun yang dikerjakannya untuk rakyat. Sementara yang bekerja tanpa visi adalah mereka yang mencari keuntungan-keuntungan sektoral yang kemudian merugikan kepentingan publik. Kemiskinan struktural. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Dan kemiskinan merupakan masalah global loh. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang berasal dari struktur sosial yang tersemat pada golongan masyarakat tertentu dan memungkinkan terjadinya kondisi di mana mereka tidak dapat menggunakan sumber daya yang sebenarnya tersedia untuk mereka. Kemiskinan sesungguhnya menunjukkan bahwa rakyat kemudian harus mengalami hidup yang sedemikian kronis dan ironis. Rakyat yang selama ini menjadi miskin bukan karena mereka ingin menjadi miskin, melainkan karena adanya kebijakan-kebijakan negara yang tidak berpihak kepada kepentingan publik. Itulah yang disebut kemiskinan struktural. Dapat diartikan bahwa rakyat miskin karena faktor-faktor yang berkaitan dengan perbuatan manusia, misalnya penjajahan, pemerintahan yang otoriter dan militeristik, pengelolaan keuangan publik yang tersentralistik, merajalelanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, kebijakan ekonomi yang tidak adil, serta tata perekonomian dunia yang lebih menguntungkan kelompok negara tertentu. Ada beberapa contoh kemiskinan struktural yang banyak terjadi di masyarakat kita. Salah satunya yang pertama, itu adalah sebuah daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi masyarakatnya tidak dapat menikmati kekayaan tersebut.
Yang kedua, penggusuran atau pembersihan lahan yang dilakukan oleh pemerintah di suatu daerah sehingga menyebabkan masyarakat sekitar tidak memiliki tempat tinggal dan kehilangan pekerjaannya. Yang ketiga, negara yang miskin karena tidak mampu membayar utang luar negeri. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.